Kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 5 ayat 25 sampai 34. Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan bertersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita masing-masing. Ketika mempersiapkan secara live ini, kemudian ya dengan melakukan Lectio Divina ya, satu bentuk atau satu metode doa, yaitu dengan membaca kitab suci, yaitu meresapkan firman Tuhan atau sabda Allah ini dalam iman dan kasih. Rupanya kemudian ada satu perenungan yang baru. Mungkin ini teks yang tidak asing, tapi rupanya ketika saya melakukan Lectio Divina ini, ada yang begitu menarik perhatian ya, yaitu pada ayat 26. Jadi coba Anda bayangkan, di situ seorang perempuan yang 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Kalau pendarahan yang datang teratur setiap bulan, yaitu pada saat mens, ya sudah ya istilahnya suatu siklus yang harus diterima ya. Tetapi kemudian kalau ini suatu pendarahan yang terus menerus dan dialami selama 12 tahun, ini pasti sangat-sangat tidak nyaman. Nah, tetapi kemudian ayat 26 kita lihat, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dikatakan di sini dalam Injil Markus ini, dia telah berulang-ulang berobat kepada berbagai tabib. Dan kalau lihat tafsirannya bahkan ya dalam konteks zaman itu, pengobatan zaman itu ya, jadi banyak juga unsur-unsur yang bersifat tahyul ya, disebutkan banyak hal di situ. Jadi dia kemudian terus berusaha berobat karena dia ingin sembuh. Tapi kemudian apa dikatakan di sini? Dalam proses dia berobat ke berbagai tabib ini, dikatakan di sini, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi karena pengobatan, wanita ini melakukan pengobatan
selama istilahnya 12 tahun sakit pendarahan ini, dari berbagai tabib, dari berbagai cara pengobatan yang dia dengar, tapi kemudian semuanya dihabiskan. Artinya apa? Secara keuangan dia juga bukan hanya menderita sakit penyakit, tetapi juga uangnya habis untuk biaya pengobatan. Jadi seperti dikatakan Injil Markus tadi, semua habis. Ya, dapat Anda bayangkan, semua habis dan tidak sembuh. Pengobatan yang dia lakukan tidak ada faedahnya, dikatakan dalam Injil Markus. Tetapi kemudian karena pada saat itu Yesus dari mulut ke mulut semakin dikenal. Ya, apakah dia seorang nabi? Apakah dia seorang Mesias yang dijanjikan? Ya. Lalu kemudian bagaimana dia mengadakan tanda-tanda dan mujizat, bagaimana dia menyembuhkan orang, dia mengusir setan-setan. Lalu dia juga mewartakan Injil, berkhotbah, mengajar, tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi dengan penuh kuasa. Dia sudah mendengar tentang Yesus ini. Dan ketika dia mendengar, dia juga kemudian tahu Yesus ada di daerah tempat tinggalnya. Yesus ada, dia berusaha untuk mendekati. Tapi apa yang terjadi? Kerumunan banyak orang, sehingga dia tidak mungkin, ya pengennya ya kalau bisa Yesus menjamah, Yesus menumpangkan tangan. Mungkin secara manusiawi ada keinginan itu, tapi tidak memungkinkan di tengah banyaknya orang. Dan juga satu latar belakang lagi kalau kita lihat dari penafsiran kitab suci, pada kondisi pendarahan itu, ya dalam konteks agama Yahudi ya, yang juga memegang Taurat, orang ketika menstruasi ataupun juga mengalami sakit pendarahan, maka dianggap najis. Ya. Jadi kita lihat wanita sakit pendarahan ini sudah menderita karena sakit pendarahan ini selama 12 tahun. Lalu juga secara finansial dia kehilangan uang, dia habis uangnya untuk biaya pengobatan selama 12 tahun itu. Tapi ternyata apa? Dia juga sesuai hukum Taurat dalam agama Yahudi dianggap najis. Artinya najis di hadapan Tuhan, urusan dengan Tuhan, tapi juga dengan urusan dengan sesama. Jadi kalau kita lihat wanita yang sakit pendarahan ini sudah menderita baik secara fisik, secara batin, juga dia menderita secara rohani karena dia ya sesuai hukum Taurat, sesuai agama Yahudi dianggap najis. Tetapi kemudian dalam segala penderitaan dan sakit penyakit, ini yang perlu kita belajar, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Dia tidak putus asa. Ini yang kita pelajari dari wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini. Wanita ini tidak putus asa. Ketika dia mendengar bahwa Yesus yang kata orang, yang dia dengar adalah Mesias yang dijanjikan atau Nabi, dia punya pengharapan. Dan dia kemudian pengharapan itu, ya dia ungkapkan dengan satu tindakan yang nyata, iman yang penuh pengharapan. Dan dia katakan, asal saja kujama jubahnya, aku akan sembuh. Dan ketika dia menjamah dengan iman yang hidup, dengan iman yang penuh pengharapan ini, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus? Wanita ini mengalami penyembuhan. 12 tahun usaha yang dia lakukan dan tidak ada faedahnya untuk berobat ke sana kemari. Tetapi ketika dia bertemu Yesus, dia mengalami penyembuhan total.